Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo atau otot, sedangkan skeletal itu tulang. Muskulo, apa muskulo? Otot. Skeletal tulang. Jadi kalau bahas anatomi fisiologi tentang muskuloskeletal berarti otot dan tulang, ya. Jadi pembahasan otot dan tulang. Muskulo atau muskuler adalah jaringan otot atau dalam jaringan otot tubuh. Ilmu berarti biologi, ya. Berarti kalau skeletal osteologi. Makanya pada ini maksudnya miologi itu kalau di dalam bahasa medisnya atau bahasa latinnya, ya, jaringan otot itu disebut dengan miologi, ya. Makanya ada misalnya jantung itu ada 3, endometrium, miometrium, perimetrium. Nah, mio berarti otot. Kalau udah dengar bahasa mio berarti otot, ya. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh, ya, yang mempelajari tentang miologi. Nah, sedangkan skeletal berarti tulang atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ya, yang mempelajari tentang osteologi, ya. Terus muskuloskeletal disebut dengan lokomotor. Apa? Tulang dan otot itu disebut juga dengan lokomotor. Jadi tubuh yang bisa bergerak, ya. Kita berjalan karena ada kontraksi otot dan yang otot yang berkontraksi, tulang yang menyangga, ya. Paham, ya? Otot yang berkontraksi, tulang yang menyangga. Kayak kita tangannya itu bergerak seperti ini kan tulangnya yang menyangga. Supaya tulang ini bisa bergerak ke sini ini karena ada kontraksi otot, ya. Makanya sering disebut dengan lokomotor. Nah, sistem muskuloskeletal atau otot tadi muskule, tulang skeletal. Terus ada sendi. Sendi itu pertemuan di antara tulang ke tulang. Terus tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Itu tendon. Tahu tendon? Kalau di tubuh kita ini di tungkak ini. Nih, ketemu. Nah, di antara ketemu ini ada ligamennya, ya. Terus brose, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot, ya. Ini brose, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, berarti di antara pertemuan. Misalnya otot, ini tulang. Nah, pertemuannya misalnya ini kan, ini dalamnya tulang, pinggirnya, tengahnya otot. Berarti di antara otot ke tulang ini namanya brose. Terus fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot dan saraf dan pembuluh darah. Itu fascia.
Jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Nah, sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, aksial dan apendikular. Aksial itu tulang aksial itu bagian tulang kepala, tulang belakang, dan kerangka dada. Sedangkan apendikular rangka pendukung gerak, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita banget ya, aksial dan apendikular. Berarti aksial itu bagian tengah, kepala, tulang tengkorak, terus dada, tulang belakang, dan kerangka dada. Itu aksial, bagian tengah-tengah sumbu tubuh. Sedangkan apendikular itu bagian ekstremitas, tangan ujung di antara tangan kanan, kedua kanan, dan kaki ya. Jadi apa? Sistem skeletal dibentuk 26 tulang dan yang terbagi menjadi dua bagian besar, aksial, dan apendikular. Mudah ya. Aksial atau tulang kepala dibagi lagi tulang kepala. Tulang kepala itu ada tengkorak otak yang membungkus, yang melindungi jaringan otak. Ada 8 buah. Terus tengkorak wajah ada 14 buah. Terus tulang telinga ada 6 buah. Terus tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher ada 1 buah ya. Terus ada tulang belakang dan pinggul 26 buah. Tulang belakang ini. Tulang punggung. Terus ada kerangka dada. Nih. Kerangka dada ini ada 25 buah. Banyak ya. Terus selanjutnya apendikular atau skeletal, rangka pendukung gerak. Berarti tulang yang menggerakkan atau tulang ekstremitas. Ekstremitas itu dibagi menjadi dua, ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas atas itu tulang yang membentuk anggota gerak atas ada 64 buah. Ya. Terus ekstremitas bawah berarti kaki, ada tulangnya tengkorak. Tengkorak dibagi menjadi dua, 8 tulang kranium, 4 tulang wajah. Tulang kranium ya, temporal itu tulang di pinggir ini ya. Terus selanjutnya tulang wajah, ada bagian rahang ya. Terus bagian hitung, ini tulang wajah ya. Terus tulang vertebrata atau tulang punggung, ada cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus ya. Cervicalis ada 7 ruas, thoracalis ada 12 ruas, tulang lumbalis ada 5, terus vertebrata ada 5, terus coccygeus ada 4 ya. Ini tulang ekstremitas atas, berarti ini ya. Tulang scapula ini belakang ada 2, clavikula ada 2 ya. Terus humerus 2 buah, lengan bawah, radius 2 buah, dan ulna 2 buah. Terus tangan
pasang 8 pasang tulang karpal ini ya, 5 pasang tulang metakarpal dan tulang falase ya. Ini ekstremitas atas, berarti penggerak tubuh kita yang bagian atas ya. Nah ini ya, scapula ini ada 2 ya, ini ya, humerius ada 2 kanan dan kiri. Terus radius ini ada 2, ulna ada 2 kanan kiri ya. Paham ya? Ini tulang ekstremitas atas ya. Ini ada 2 ya, jadi yang di lengan ini ada 2, ulna dan radius ya. Harus paham, nanti dihafalin nama-nama tulang biar nanti di pelajaran kelas 2 kalian bahas tulang-tulang gak bingung. Nanti bahas fraktur, patah tulang apa, namanya yang normal nggak tahu, gimana bahas yang tulang yang patah ya. Paham? Oke, sana masuk. Terus tulang panggul tahu panggul ini ya, atau tulang sakrum, gabungan dari 5 vertebrata sakralis dan tulang koksigis, gabungan dari 3 vertebrata koksigis. Terus tulang teus, ilium tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, ischium tulang duduk. Nah ini tulang panggul ya. Kalau biasanya tulang panggul ini wanita cenderung lebih melebar dibandingkan laki-laki. Kalau wanita itu panggulnya yang melebar, kalau laki-laki bahunya yang melebar ya. Laki-laki itu bahunya yang lebar, panggulnya kecil ya. Kalau perempuan bahunya kecil, panggulnya lebar ya. Nah ini ya. Nah ini maksudnya yang tulang iga yang melayang tadi ya. Nih ya, ini tulang lumbalis ada 5. Terus torakalis ada 2 nih torakalis. Terus ini satunya tadi apa, tulang apa habis lumbalis mana tadi, sakralis. Ini tulang sakralis, ini yang nyatu ya. Terus baru tulang yang kecil ini, tulang koksigis ya. Ada 4 ruas vertebrata koksigis, terus sakralis. Ini dia menyatu, tapi ada sebenarnya ada ruasnya. Bang, ekstremitas bawah ya. Apa ini? Tulang pangkal paha. Nah ini ya, atau pubis tadi, ischium tulang duduk. Nah ini tulang femur. Tulang femur itu tulang paha ini ya. Terus patella 2 buah, tulang tungkai bawah, tulang kaki ya. Nih tulang femur, patella, tibia ya, tibia dan fibula ya. Ini tarsal,
metatarsal, dan apa ini? Valagus. Ini ya, valagus. Valagus ada berapa tadi? 28 buah. Metatarsal ada, ini metatarsal ada berapa tadi? 10 buah. Terus tarsal, fibia dan tibia ini ya. Ini fibia, tibia, ini fibia. Tulang kering kalau bahasa orangnya sering. Terus patella. Patella itu ini lutut, ini tulang femur, patella, tibia, fibia, tarsal, metatarsal, dan valagus atau valages ya. Femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan valagus. Hafal ya? Mudeng ya? Mudeng? Hah? Terus fisiologi sistem tulang. Nah, yang tadi itu tadi patofisnya, tulang ada berapa, bentuknya yang seperti tadi ya, bentuk maunya ada tengkoraknya, besok lagi kita ambil ya. Terus fisiologis sistem fisiologis tulang secara umum ya, formasi kerangka, menentukan bentuk dan ukuran tubuh. Jadi kalau orangnya yang tinggi, tulangnya panjang, orang yang pendek, tulangnya pendek ya. Terus formasi sendi, itu pergerakan, terus tempatnya melekat otot, makanya dibilang lokomotif tadi ya. Tulang dan otot itu sebuah lokomotif yang bisa bergerak karena ada kontraksi otot. Terus ada pengungkit, menyokong berat badan. Terus proteksi, membentuk rongga, melindungi organ halus dan lunak seperti otak dan jantung dan paru-paru ya. Jadi kayak tulang kranialis nih, kepala, dia melindungi jaringan otak itu kan lunak seperti agar-agar. Bayangin kalau otak kita tuh seperti agar-agar, kalau nggak ada tulangnya, kamu jatuh kejedut, agar-agarnya pecah buyar, bahaya ya. Makanya ada pelindungnya ya, ada tulang untuk melindungi jaringan otak ya. Terus apa lagi nih? Hemopoiesis ya, tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah darah kita diproduksi di dalam tulang, terutama tulang yang panjang ya. Terus fungsi imunologi, atau sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag ya. Jadi fungsi untuk pertahanan tubuh, imunologi untuk kekebalan tubuh. Tuh banyak kan fungsi tulang ya. Terus menyimpan material kalsium. Jadi tulang itu banyak mengandung kalsium dan fosfat dan lipid yellow marrow. Fungsi tulang secara khusus, sinus paranasalis menimbulkan nada pada suara.
membuat nada suara. Terus email gigi, memotong dan menggigit dan menggilas makanannya. Gigi ini termasuk seperti jaringan tulang. Terus tulang kecil di telinga, dalam tulang pendengaran ya. Di dalam rongga timpani ada tulang pendengaran ya, mengonduksi gelombang suara. Terus panggul wanita, nah memudahkan proses partus melahirkan. Nah, kenapa panggul wanita lebih besar, lebih melebar? Karena calon untuk melahirkan bayi. Nah, ini komposisi tulang. Komposisi itu tulang itu terdiri dari apa? Ya, mineral dan jaringan organik ya, kolagen dan protokolagen ya, banyak mengandung kalsium dan fosfat ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang herediter apa? Keturunan. Maknya bapaknya pendek-pendek ya anaknya pendek. Bapaknya emaknya tinggi ya anaknya tinggi. Itu bisa berpengaruh. Tapi cuman berapa persen aja. Faktor endokrin hormonal. Ya, nanti kita bahas sistem endokrin. Apa itu endokrin? Hormon. Terus faktor persarafan. Ya. Terus faktor mekanis. Ya, kalau sering olahraga, nutrisi terpenuhi, badannya bisa tinggi. Ya. Terus faktor penyakit, kalau penyakitan pertumbuhannya bisa terganggu. Paham? Udah. Nah, ini tulang menurut bentuknya. Ya. Tulang menurut bentuknya. Osa loga, tulang panjang. Tulang yang ukuran panjang terbesar. Contohnya os humerus ya. Tulang pendek, tulang yang segitiga ukurannya kira-kira sama besar, contohnya os corpi. Tulang plana, tulang gepeng atau pipih. Terus tulang tak beraturan, contohnya os heniodes. Terus tulang berongga udara, contohnya maksila di sini. Nah, ini sel penyusun tulang, osteoblas, osteosit, osteoklat. Persambungan artikulusio atau pertemuan antara dua atau lebih dari tulang ya, ilmu yang mempelajarinya berarti artrologi, ilmu yang mempelajari persendian. Sendi berdasarkan strukturnya ya, ada fibrosa ya, hubungan antara sendi oleh jaringan terus kartilago atau tulang ruang antara sendi berikatan dengan tulang sinovial isonovial joint adalah ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian ya. Sendi berdasarkan jenis persambungannya ya. Sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang
yang bersendi terdapat satu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Nanti nyatetnya, nanti Bapak kasih printannya satu, nanti kalian pinjem dicatat semua. Oke, sip ya. Nanti Bapak printin ya. Begitu Bapak print, nanti kalian bawa, kalian catat ya. Catatnya nanti kalian perhatikan ini aja, masukin ke otak. Oke, sip ya. Terus artosis ya, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae ya. Tulang ini diantara tulang punggung itu ada sendi, bergeraknya hanya ya. Terus diartosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kafum artikuler, contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku ya. Nah, terus sekarang sistem muskulus atau otot ya. Sistem otot terdiri dari otot fasia dan tendon. Otot membentuk 45% berat badan ya. 1,1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat ya. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot ya. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Bentuk luar tubuh kita ini dibentuk oleh otot ya. Laki-laki badannya laki-laki ya, itu karena apa? Otot kayak orang laki-laki itu muntung gitu, isinya otot ya. Itu otot, rasanya bapak itu kan otot ya, ya. Terus yang pahanya, kalau artis-artis yang sekarang kan pahanya dia itu otot pak. Ini dilihatin ya. Memberi bentuk luar tuh. Nah, ini ada tipe jaringan otot, ada otot polos ya. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom atau involunter, serta otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh visceral. Sumbernya Ca2+ dan cis. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Ya, ini otot polos ya. Udah ini. Udah nggak, nanti ditanyain nggak tahu. Udah ya. Nanti kuis loh. Nggak mau pulang, tanya jawab dulu. Ya, nggak bisa nggak pulang. Ya. Saraf otonom ya.
Otot polos itu disarapi secara tidak sah atau otonom. Saraf otonom itu saraf tak sadar, ya, atau disebut dengan involunter. Ya. Serat atau polos tidak berserat. Ya. Terus terdapat di organ dalam tubuh. Contohnya di mana? Di usus, di lambung, ya, di esofagus. Esofagus di mana? Jalur makanan ini nyampe ke lambung. Itu esofagus itu ada otot polosnya, ya. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, ya. Awal kontraksinya lambat, kadang mengalami tetani, ya, tahan terhadap kelelahan, ya. Otot polos seperti ini, ya. Ini otot jantung, ya, otot jantung. Ini otot rangka atau otot lurik. Otot rangka atau sering disebut dengan otot serangan lintang memiliki banyak inti, ya, dipersarapi oleh saraf motorik somatik, ya, saraf motorik volunter melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasmaris, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah, ya. Kamu suruh jalan lari cepat, suruh bergerak cepat, tapi cepat lelah. Terus otot jantung. Nah, ini otot jantung tuh yang spesial, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom, berarti tidak sadar. Serat otot berserat hanya ada di jantung, ya. Sumbernya C2 dan cis-RS, sumber energi dari metabolik aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Tuh, ya, otot dari kamu lahir, dari kamu dalam perut, otot jantung kamu tuh berkontraksi terus. Kamu tidur tetap berkontraksi. Sampai sekarang kamu ya, ototnya tidak lelah, tidak mengalami kelelahan. Oh, bayangin yuk, kalau otot jantung kamu lelah memompa darah, bisa mati. Ya, henti jantung namanya. Fungsi sistem otot menghasilkan gerak rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyongkong jaringan menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, ya. Kontraksi otot, energi menjadi apa? Jadi yang mempertahankan suhu tubuh kita ini termasuknya dari kontraksi otot, ya. Kalian lari, badannya jadi panas. Kenapa? Ada pembakaran energi yang dipakai sehingga memunculkan panasnya tubuh, ya.